Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, mulia bagi anak domba. Untuk semuanya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini. Mulia,
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap umat Tuhan yang hadir, menolong mereka yang dalam kesusahan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan dirasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian oleh darah anak domba. Sekarang pagi baca Bapak Ibu sama bangkit berdiri. Amin. Kita mau katakan, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan semua kutuk. Yes, Engkaulah Raja, terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan.
kuasa Tuhan hadir di tempat ini, amin. Kita yakin dan percaya kuasa kesembuhan ada di tempat ini, amin. Kita akan menaikkan pujian ini kembali. Engkaulah Raja atas dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini ya Bapa, untuk berkumpul dan beribadah di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi dan belum bisa memberi. Berkati juga para kolektan ya Tuhan, berkati kehidupannya, pakai kehidupannya lebih lagi ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh tercurah dari surga. Request dari suami saya, dia ingin sekali saya menyanyikan lagu ini, Sujud dan Terima Kasih. Mungkin Bapak Ibu belum tahu kalau ada beberapa mungkin Bapak Ibu saudara yang masih belum tahu kalau suami saya jatuh dari tangga rumah kami, yang dimana dia sedang membawa barang-barang anak kami Hazel. Dia melompati satu anak tangga, lalu dia terjatuh dan berakhir di meja operasi dan dipasang pen. Kami berdua sama sekali tidak menyalahkan keadaan. Kami tidak sempat berpikir negatif tentang apa yang terjadi. Tapi kami bisa tarik sisi positifnya. Mungkin Tuhan ingin sekali suami saya beristirahat sebentar.
Karena jujur selama setahun belakangan ini suami saya itu kalau bisa dibilang pulang ke rumah itu selalu malam. Jam 10 malam, bahkan weekend aja dia masih bekerja. Jarang sekali bertemu dengan saya, bahkan ketika saya hamil, saya itu sering dititipin ke orang tua saya karena dia yang sering pulang malam, bahkan dinas bisa sampai seminggu. Karena pekerjaan dia, bahkan di luar main jobnya pun dia tetap bekerja di weekend. Sampai anak kami lahir pun Hazel sudah 6 bulan ini, Hazel pun bahkan tidak mengenal muka suami saya secara langsung ya, maksudnya tidak mengenal gitu siapa bapaknya. Malah dia lebih sering tersenyum kalau melihat adik saya Moses atau bahkan sepupu saya Ivan. Bahkan dia tidak tersenyum melihat Deo karena Deo yang jarang pulang, Deo yang jarang bertemu kami gitu. Bahkan kami berdua pun yang tadinya sering malam gitu, kami berdua berdoa karena suami saya yang sering pulang malam, akhirnya saya yang sering berdoa sendiri, lalu saya tertidur, suami saya kemudian baru pulang. Di sini yang mungkin saya sama Deo tarik positifnya adalah Tuhan mau kamu beristirahat sebentar saja. Tuhan mau kamu lepaskan dulu pekerjaan-pekerjaan yang membebani kamu selama setahun belakangan ini. Saat dia sedang bed rest ini, masa pemulihan ini, kami berpikir mungkin ini ya maksud dari semuanya. Kita bertiga bersama dengan anak saya selama Deo bed rest, selama Deo pemulihan, itu kami bertiga jadinya sering berdoa bertiga, saling menguatkan satu sama lain. Kami lebih intim lagi di hadapan Tuhan. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Tuhan selalu ada bersama dengan umatnya. Bahkan di saat suami saya terjatuh pun, dia tetap mengerjakan satu proyek yang besar yang Tuhan izinkan kepada suami saya. Semua proses operasi itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kepada Opa, Bapak Gembala di sini yang sangat mendukung kami, mensupport kami. Bahkan di saat-saat sekarang ini. Saya minta untuk Bapak Ibu untuk terus bisa mendoakan kami. Banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan suami saya, tapi saya yakin Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami. Kuasa Tuhan selalu ada, selalu nyata dan sempurna. Kasih Tuhan sungguh mulia. Amin. Terima kasih. Kita akan menaikkan pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Lu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, tak tebus dosaku. Terpujilah
kekal sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari Tuhan, kami dapat memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat hari Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat kami Tuhan. Bersama-sama kami hadir Tuhan, kami rasakan pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Biar Tuhan kuasa-Mu terus hadir di tempat di saat kami firman-Mu Tuhan. Saya bila duduk diam dengan sabda-Mu Tuhan, Engkau tetap hadir Tuhan. Haleluya Tuhan, oleh karena itu Tuhan, berbicara pada kami Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah Engkau siapkan pada pagi hari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan pagi hari kami rasakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa Tuhan jemaat dalam hadirat Tuhan, yang Kau Tuhan memberikan Tuhan kuasa pada kami semua. Untuk kami merasakan kuasa-Mu Tuhan benar-benar hadir Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Berbicara pada kami pagi hari Tuhan, hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan pagi dia Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan doa ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, perjumpaan yang bermakna. Setelah bangkit, Tuhan Yesus menjumpai, kalau boleh dibilang satu persatu. Ya, dia hampiri karena saudaraku memang murid-murid semua tergoncang dan tidak cukup dengan pertemuan umum. Ya, secara pertemuan umum Tuhan Yesus sudah ketemu di kamar loteng, sudah ketemu di pantai, sudah ketemu. Tetapi saudaraku, kita melihat Tuhan Yesus menjumpai satu persatu. Ya, kepada Thomas dia jumpai sendiri. Baru saja ketemu dengan Petrus secara berkelompok. Lalu dia ambil waktu untuk bertemu sendiri dengan Petrus, saudaraku. Dan ada pembicaraan penting antara Tuhan Yesus dan Petrus. Penting karena ada pertanyaan yang kemudian sudah dijawab, lalu kemudian ada perintah. Harusnya satu kali selesai, saudaraku. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengulang pertanyaan yang sama. Dijawab dengan jawaban yang sama, tapi saudaraku, semuanya terus diulang lagi semua 3 kali.
dijawab 3 kali, lalu diperintahkan juga 3 kali, ditanya, dijawab, dan perintah yang sama. Saudaraku, saya tidak melihat kali ini tentang tingkatan pertanyaannya. Kalau dalam tingkatan pertanyaannya itu ada penurunan, saya tidak melihat itu. Saya hanya ingin melihat ini, saudaraku. Ternyata ada satu kepentingan atau ada satu tujuan tertentu dari Tuhan Yesus yang harus direspon oleh Petrus. Ya, saudara-saudaraku, Petrus juga gagal. Petrus juga nggak sempurna. Petrus gagal, bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan menjumpainya, ternyata saudaraku, dia bisa bangkit kembali. Dia bisa kembali pada panggilannya, dan kemudian dia bisa melangkah jauh lebih maju dari murid-murid yang lain. Silakan duduk. Jadi saudara berlima tidak perlu kecil hati. Tuhan pasti menopang kalian. Ya. Saudaraku, komitmen dan murid yang gagal. Poin pertama itu sudah dicontohkan oleh kelima saudara tadi yang ternyata teman-temannya Petrus. Dan dalam teman-temannya Petrus ini, murid yang gagal, saya merasa termasuk saya. Jadi saudara berlima bersama saya adalah murid yang gagal. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang baik, dan Dia mau menopang kita untuk perjalanan lebih lanjut. Amin. Poin kedua, saudara-saudaraku, cerita tepi pantai Tiberias. Ya, kita sekarang sedikit menurunkan tensi, tadi tegang banget ya. Menurunkan tensi, cerita tentang pantai Tiberias. Saudara pernah pergi ke pantai? Rasanya seneng ya, ada pemandangan yang luas, pemandangan laut ya. Kayaknya wis teduh gitu ya, asal jangan ada tsunami. Itu pantai mendatangkan keteduhan, kesejukan karena luasnya pandangan mata kita. Saudara-saudaraku, pantai Tiberias punya banyak cerita. Ya. Sama seperti pantai Carita yang banyak cerita. Petrus dan kawan-kawan adalah nelayan di danau itu. Mereka dipanggil dari danau itu, dan ketika Yesus mati mereka tercerai-berai, Yesus bangkit mereka juga belum yakin. Jadi ini cerita baru lagi, saudaraku. Petrus ajak teman-temannya, yuk kita balik yuk jadi nelayan lagi. Ngapain ngarepin Yesus? Toh dia sudah mati. Ya, nggak ada lagi yang kita harapkan dari Yesus. Ya, kita jadi nelayan lagi. Saudaraku, mereka jadi nelayan. Dan ketika mereka menjala ikan gak dapat-dapat, Tuhan Yesus menghampiri, dan Tuhan Yesus perintahkan, ayo lempar jala itu ke kanan. Petrus dan kawan-kawan biasa melempar ke kiri, gak dapat. Tuhan bilang lempar ke kanan, tetap dia taat. Herannya dia lempar, saya pikir tidak terlalu mengembang itu jala ya. Tenaganya nggak ada katanya, ini pakar nih rupanya. Nggak ada tenaganya, nggak ngembang. Tapi saudaraku, dapatnya banyak sekali. Ini satu mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada Petrus untuk mengingatkan Petrus ketika dulu dia dipanggil seperti apa, gitu. Yang nggak dapat juga ikan, nggak sebanyak yang diharapkan. Tapi sekarang dia ketemu Yesus lagi.
yang dia belum paham dan kenali, karena itu pagi-pagi sekali subuh. Tapi dia ikuti saja perintahnya dan dia dapatkan. Dan Yesus bilang, adakah ikan? Yuk kita sarapan. Lalu mereka mulai mengenali Tuhan Yesus. Nah saudara-saudaraku, dari mujizat itu, kemudian secara pribadi Yesus ajak bicara Petrus. Nah, dari perbincangan inilah Petrus kemudian kembali pada panggilannya. Ada pembicaraan, ada ngobrolan secara pribadi. Lalu Petrus kembali pada panggilannya. Saudara-saudara, yang perlu kita simak baik-baik. Kan Petrus sudah menyangkal. Betul? Petrus sudah kembali ke profesi yang lama, meninggalkan panggilannya. Kan begitu? Sudah kembali ke profesi yang lama, tinggalkan panggilannya. Saya berpikir Yesus menegurnya. Saya berpikir Yesus akan marah. Kamu ya, gitu ya, nggak tahu diri, gitu. Saudara-saudara, tapi Yesus tidak. Yesus memanggil Petrus dan dia hanya bertanya. Ya, Yesus hanya bertanya dengan lembut, dengan penuh kasih. Saudaraku, dari pertanyaan ini ternyata mengena sekali. Pertanyaannya adalah, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini saudaraku. Cuma itu saja. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus jawab sesuai dengan pertanyaan. Yesus jawab sesuai dengan kesanggupannya. Ya Tuhan, saya mengasihi. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudaraku, pertanyaan ini yang penting kita simak. Pertanyaan Tuhan Yesus ini sebenarnya untuk mengingatkan Petrus akan janji. Tadi Bapak bilang apa? Ingkar janji. Ingkar janji. Pertanyaan ini sebenarnya untuk mengingatkan Petrus akan janji yang pernah diucapkan, akan komitmen yang pernah diucapkan. Saudara-saudaraku, apa sih yang pernah diucapkan? Petrus bilang, mati pun saya bersedia. Mati pun saya bersedia demi Yesus. Dia bilang lagi, walaupun yang lain tercerai-berai, saya tidak. Tapi kenyataannya bagaimana saudaraku? Baru ditanya sama hamba perempuan saja, sudah menyangkal. Mungkin dia lapar, setelah sembunyi beberapa hari, langsung putuskan kembali menjadi nelayan. Saudara-saudaraku, dia ingkar janji, begitu gampangnya, begitu mudahnya dia ingkar janji. Dia menyangkali janjinya sendiri. Saudaraku, Petrus pernah menyangkal Yesus. Petrus juga pernah kembali menjadi nelayan. Pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya hanya untuk mengingatkan. Judulnya khotbah ini adalah reminder, komitmen. Ayo, ini loh janjimu ini. Itu loh. Jadi saudaraku, pertanyaan ini hanya untuk mengingatkan. Yang kedua, pertanyaan yang sama diulang sampai 3 kali dengan maksud meyakinkan Petrus. Saudara-saudaraku, Tuhan kan tahu isi hati Petrus. Di jawaban Petrus, Tuhan bilang, kau tahu segala sesuatu. Jadi Tuhan bukannya kurang mendengar, enggak. Ya. Bukannya kurang jelas dengan jawaban Petrus, bukan. Saudaraku. Tetapi Tuhan ingin meyakinkan diri Petrus sendiri. Ya.
tentang jawaban apa yang dia sampaikan. 3 kali, saudaraku. Tuhan Yesus ingin meyakinkan bahwa kalau Petrus ngomong, Petrus jawab, bukan asal ngomong, bukan asal jawab. Dipikir, gitu ya. Baru disampaikan. Jadi di sini sebenarnya jawaban Petrus itu lebih untuk meyakinkan diri Petrus sendiri. Ya. Ingat, jawaban Petrus itu adalah untuk meyakinkan diri Petrus sendiri. Ingat ini, bukan untuk meyakinkan Tuhan. Ya. Saudara paham? Saya menemukan hal ini rasanya senang banget, saudaraku. Jadi jawaban Petrus itu bukan untuk meyakinkan Tuhan. Masa Tuhan gak yakin dijawab sekali? Bener gak? Tuhan yakin dijawab sekali, Tuhan gitu loh. Yesusnya yakin. Petrusnya ini yakin gak sih? Gitu ya. Jadi 3 kali ditanya, 3 kali dijawab. Jawaban itu bukan untuk Tuhan Yesus sebenarnya. Untuk diri sendiri, untuk meyakinkan diri sendiri. Saudara-saudara, saya menemukan ini senang banget, bahagia banget. Seringkali kita nggak menyadari apa yang kita bicarakan, apa yang kita ngomong kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan, dan Tuhan nggak ngorek-ngorek janji. Ingat itu ya, Tuhan nggak ngorek-ngorek janji. Tapi Tuhan ngobok-ngobok perasaan Petrus, kasih Petrus. Itu yang diobok-obok Tuhan. Supaya dia ingat lagi akan janjinya. Iya, saudaraku. Saudaraku, menjadi orang Kristen harus punya komitmen. Komitmen itu dibuat dengan sadar. Halo, dibuat dengan sadar. Dengan penuh kerinduan untuk melaksanakannya. Jadi bukan asal bunyi, dan juga komitmen dibuat bukan buat pencitraan. Ya. Janji kepada Tuhan dibuat bukan untuk pencitraan, tapi untuk diri sendiri dengan Tuhan. Makanya sampai diulang ditanya, saudaraku ya, apakah engkau mengasihi aku? Saya katakan lagi, bukan Tuhan yang kurang ngerti jawaban Petrus. Bukan Tuhan kurang mendengar jawaban Petrus. Tapi Tuhan ingin jawaban itu meyakinkan diri Petrus sendiri bahwa benar-benar dia mencintai Tuhannya dan gurunya. Selain untuk mengingatkan komitmennya sendiri, pertanyaan yang Tuhan sampaikan tidak cukup hanya dijawab dengan kesungguhan hati. Ingat, tidak cukup dengan kesungguhan hati. Hati yang terdalam. Wah, saudaraku, enggak cukup. Ya. Tetapi jawaban itu harus dipertanggungjawabkan. Jawaban Petrus ya, harus dipertanggungjawabkan. Harus apa, saudaraku? Dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang kita ngomong pada Tuhan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkannya bagaimana? Dari waktu ke waktu. Tadi ada yang sudah buat komitmen, ada yang bisa penuhi, ada yang nggak bisa penuhi. Kenapa? Karena komitmen itu bukan untuk sekali dilaksanakan, betul? Dilaksanakannya dari waktu ke waktu. Tadi ada yang rajin mau beribadah dengan rajin dan setia. Dilaksanakannya sekali? Tidak. Ada yang komitmen memberi, mengembalikan apa yang Tuhan punya, persepuluhan. 1 kali dilaksanakan? Saudaraku, seringkali kita berjanji dan sudah melaksanakan 1 kali dan kita mengatakan bahwa sudah melaksanakan. Iya. Yang baca Alkitab tadi apa? Setiap hari. Bukan sekali kan? Yang janji berdoa hari Rabu bukan sekali kan? Terus menerus kan? Jadi dipertanggungjawabkan dari waktu ke waktu. Ya, sepanjang hidup kita banyak menyangkal Tuhan hanya dalam bentuk-bentuk yang
beda-beda dan tersamar. Tapi kalau Petrus kan benar-benar enggak, aku enggak kenal dia. Ini benar-benar ekstrim. Dan saya pikir kita enggak pernah kalau bilang enggak, saya bukan orang Kristen. Enggak ya? Enggak. Cuman kalau ke gereja ditanya tetangga mau kemana? Oh, mau ke mall. Itu menyangkal Tuhan itu. Sebenarnya kita banyak, hanya bukan penyangkalan yang benar-benar terbuka, ya, tapi tersamar. Karena tersamar, kita nggak menyadari atau kita menganggapnya ringan. Saudaraku, janji dan komitmen itu dilaksanakan terus-menerus dari waktu ke waktu. Dan saudaraku, ketika ditanya pada kali yang ketiga, Petrus bingung, ya. Petrus sedih dan punya kesulitan untuk menjawab dengan kata-kata. Akhirnya dia hanya menjawab, Tuhan tahu deh segala sesuatu, maksudnya Tuhan tahu isi hati saya. Gitu. Dan ketika jawaban ini disampaikan, apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan ingin bukti, bukan hanya dalam hati, betul? Ya, apalagi dari hati yang terdalam, hilang ketutupan yang lain. Tapi Tuhan ingin bukti. Lalu Tuhan perintahkan lagi hal yang sama, apa itu? Buktikan dengan gembalakanlah domba-dombaku. Wujudkan dengan gembalakanlah domba-dombaku. Artinya saudaraku, semua komitmen kita harus kita wujudkan. Kalau kita wujudkan itu artinya saudaraku, sebuah jawaban yang kita bisa pertanggungjawabkan. Setiap hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Buat saudara yang pernah gagal, mari sama-sama kita berdoa supaya Tuhan beri kekuatan. Amin. Ya. Tapi ngomong-ngomong saudaraku, lebih baik komitmen yang gagal atau lebih baik nggak bikin komitmen? Yuk. Sebagai orang Kristen, buatlah komitmen dalam hidupmu. Ya, buatlah komitmen. Kemungkinan gagal ada enggak? Banyak? Banyak. Tapi kan saudara enggak berjalan sendiri. Petrus gagal. Gagalnya total, saudaraku. Tapi saudaraku, Petrus pernah janji. Dan Tuhan ingat, Tuhan tahu Petrus pernah janji. Petrus yuk sini, saya bantu kamu menggenapi janjimu. Nah kalau kita nggak pernah janji, kita jalan sedang ke laut, mau tenggelam, biarin aja dia nggak pernah janji kok. Gitu ya. Saudaraku, jangan takut membuat komitmen. Tuhan pasti membantu kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Nah yang ketiga saudaraku, move on. Jadi saudara yang gagal-gagal tadi, sama seperti Petrus, betul? Di sini juga jadilah sama seperti Petrus, move on terhadap janji, ya, move on terhadap janji. Saudaraku, Kisah Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Dan seterusnya, saya potong saja di sini saudaraku. Ini cerita tentang bagaimana Petrus hari itu membaptis 3.000 orang. Kemarin saya lihat catatan baptisan, karena ada yang belum dibikin surat baptisannya. Saya lihat, ya jauh lah dari 3.000. Wih, nomornya mungkin belum 200 ya. Puluhan tahun loh saya di sini. Tapi Petrus satu kali baptis 3.000. Dan dia lakukan itu dengan penuh keberanian. Dia sadar apa yang Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah awal dari perwujudan tanggung jawab Petrus dalam menjala manusia. Dan kemudian menggembalakan
domba-domba. Tadinya ini nggak terpikir oleh Petrus, dianggap biasa saja, janji ya udah janji gitu. Tapi ketika dia sudah ketemu Tuhan saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Jadi rupanya saudaraku, yang terjadi dalam perbincangan itu, ngorek-ngorek komitmen dan janji Petrus. Dengan hanya satu perkataan, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian Petrus membayar semua janji-janjinya. Dan dia tidak takut lagi, sekalipun harus ditangkap dan menghadapi pengadilan. Kisah 12 ayat 4 saudaraku, Kisah 12 ayat 4, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya. Takut Petrus? Tidak. Ya. Dipenjarakan. Oke, dipenjara. Dipenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Saya tidak menyelidiki 1 regu itu berapa, tapi luar biasa saudaraku. 1 regu saja itu sudah berapa orang dijaga. Ini yang jaga Petrus 4 regu. Oh, ini ditulis di sini kan, saudara kok nggak cepet nyahut ya. Terdiri 4 prajurit, 4 kali 4, 16 orang. 1 orang dijaga 16 orang. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Dia akan diperlakukan seperti Yesus. Iya, dia akan diperlakukan seperti Yesus pada hari Paskah. Dihadapkan ke orang banyak, kemudian orang banyak teriak apa saudaraku? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi sudah direkayasa ini terjadi seperti itu. Tetapi Petrus enggak takut, Petrus hadapi dan malaikat membebaskan dia. Bapak Ibu Saudara, berulang kali Petrus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Semua dihadapi, semua dijalaninya. Petrus tidak lagi lari atau menyangkal Yesus lagi. Dia hadapi semua dengan penuh kesadaran, untuk membayar janji dan komitmennya. Jadi saudaraku, tentang janji dan komitmen kita, ya, sebenarnya sederhana. Jawabannya adalah kita bisa membayar semua janji dan komitmen kita kalau kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita kurang mengasihi, sulit kita membayar. Sulit kita melaksanakan janji kita. Di mana ada kasih, di situ ada jalan. Ya, bukan ada kemauan saja, tapi di mana ada kasih akan Tuhan, di situ ada jalan untuk menggenapi janji-janji kita. Saudaraku, tadi ada satu saudara tentang perpuluhan, saudara. Kan lagi tren juga ya. Saya pikir saudara tidak usah angkat tangan, ya, malu, kan gagal, gitu ya. Tapi banyak di antara jemaat pernah janji untuk mengembalikan persepuluhannya. Betul? Betul apa betul? Kalau saudara gagal, Tuhan kan topang. Kalau saudara gagal, tahu enggak? Tuhan berkati lagi supaya saudara ingat. Amin. Yakin enggak? Saya bilang kalau saudara gagal, Tuhan berkati lagi supaya saudara ingat. Nah, Petrus saja enggak diomelin Tuhan loh, saudaraku, udah sampai menyangkal kayak gitu. Ya. Apakah engkau mengasihi aku, kan gitu ya. Artinya saudaraku, diingatkan, cara Tuhan mengingatkan macam-macam. Tapi mungkin juga loh cara Tuhan mengingatkannya dia ambil sendiri. Nah, kalau Tuhan yang ambil sendiri bahaya saudaraku. Jadi kalau saudara makin diberkati, ingat apa yang belum saudara lakukan kepada Tuhan. Kenapa kita gagal melaksanakan komitmen? Kalau saudara lihat di YouTube, di sosial media tentang persepuluhan, banyak seliweran ya, seliweran. Saudara boleh percaya yang mana terserah, ya kan?
Dengan alasan apapun, kalau yang tidak kasih perpuluhan ya tidak kasih perpuluhan, yang kasih perpuluhan ya tetap kasih perpuluhan walaupun mendengar seliwerannya apa? Ya, mondar-mandirnya di medsos banyak banget sekarang, banyak banget. Saudaraku, saya nggak mau berpolemik tentang ayat-ayat, ya. Nggak usah berdebat dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada kasih, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Kalau ada kasih, apa yang jadi kewajiban kita, apa yang menjadi keinginan kita, laksanakan. Bisa karena ada kasih. Ya, nggak usah diperdebatkan. Ya, Tuhan bertanya pada diri kita satu persatu pagi hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Saudara jawablah pagi ini, jawablah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut yang begini dan begitu. Itu nanti akan jalan dengan sendirinya. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, tentang Petrus. Tadi tentang Petrus, tentang kita, ya. Kita mengakhiri lagi dengan tentang Petrus. Ini catatan sejarah. Catatan sejarah itu bukan hanya dicatat oleh Alkitab, tapi dicatat juga oleh sejarah. Satu waktu ketika Petrus akan ditangkap, ya. Jadi teksnya akan ditangkap di Roma. Orang-orang Kristen akan ditangkapin di Roma dan Petrus juga jadi sasaran yang ditangkap. Ia malah pergi keluar kota Roma. Takut ditangkap. Petrus loh, yang tadinya bilang apa, saudaraku? Mengasihi Tuhan. Hampir terulang loh, saudaraku. Jadi saudara jangan takut gagal, ya. Petrus sudah hampir lagi nih terulang nih. Karena waktu orang-orang ditangkap di kota Roma, dia lari, dia pergi meninggalkan kota Roma. Dalam perjalanannya, setelah melewati gerbang kota, ya, tiba-tiba dia lihat di depannya ada satu orang, ya, satu orang di satu lorong gang begitu, ada satu orang, dan dia bertanya, karena sosok ini kayaknya dia pernah kenal, ya, dia bertanya, Quo vadis Domine, ya, Domine itu Tuhan, Quo vadis itu mau kemana, ya, Tuhan itu belum tentu Tuhan. Kan gitu ya. Jadi dia nggak bilang ini Tuhan Yesus, bukan, tapi dia bilang Quo vadis Domine, gitu ya. Mau kemana Tuhan? Yesus menjawab, Tuhan itu menjawab, aku akan ke Roma, ya, aku akan ke Roma untuk disalibkan lagi. Gitu ya. Kalau anak muda sekarang bilang, cep. Gitu. Di sini saudaraku, ketika dia lari dari Roma, nggak mau ditangkap, menghindar dari penangkapan, Petrus mendengar satu kata-kata, aku akan ke Roma dan disalibkan lagi. Saudaraku, ini benar-benar menghancurkan hati Petrus. Dia tahu ini yang jawab bukan siapa-siapa, ini pasti Yesus. Dan kemudian saudaraku, dia sujud. Dia mau peluk kaki Yesus, tiba-tiba Yesus tidak ada. Dan itu sudah cukup untuk menyadarkan Petrus. Dan kemudian Petrus kembali ke Roma. Dia berjanji, jika Yesus disalibkan dengan kepala di atas, kalau nanti ditangkap di kota Roma, saya akan minta disalibkan dengan kepala di bawah. Saudaraku, kemudian Petrus sampai ke Roma, dia ditangkap. Dan sesuai dengan janjinya, dia tepati lagi janjinya. Dia bilang ke pengadilan yang mau menghukum dia, jangan salibkan saya dengan kepala di atas, tapi salibkanlah saya dengan kepala di bawah. Petrus membayar lunas semua janjinya. Petrus membayar lunas apa yang dia katakan, aku akan mati bersama-sama dengan engkau.
dari 12 rasul yang mati disalib hanya Petrus, dan dia disalib dengan kepala di bawah. Saudaraku, ketika saudara dan saya gagal memenuhi satu komitmen, memenuhi satu janji, itu hanya satu bagian hidup kita. Itu gagalnya satu episode hidup kita. Bukan seluruh hidup kita gagal. Move on lah. Ambil momen untuk kembali ke track. Ambil momen untuk buat rekomitmen. Ambil waktu untuk membuat pengulangan janji. Pengulangan komitmen itu. Dan pertanggungjawabkan. Dan jalanilah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah, dalam mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kami gagal menepati janji, menepati komitmen kami. Ada saja yang membuat kami gagal. Ada saja yang menghambat. Tuhan ampuni kami. Ampuni umat-Mu, ampuni jemaat-Mu di tempat ini. Dengan kerendahan hati kami sujud di kaki Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami, topanglah kami, biar Tuhan menolong kami untuk melaksanakan apa yang kami janjikan. Kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami terus gagal, tapi Tuhan akan menopang kami untuk melaksanakannya, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, perjamuan suci kami akan nikmati bersama. Biarlah ini mendorong kami makin semangat. Perjamuan suci ini diberkati dan membuat kami semakin cinta Tuhan. Sebab tubuh dan darah Yesus yang akan kami makan dan kami minum, mengingatkan kami akan korban Tuhan yang begitu besar untuk kami. Seharusnya kami tidak layak, tapi Tuhan, kasih-Mu telah menyambut kami, kasih-Mu menerima kami apa adanya. Dan inilah yang membuat kami bisa terus berjalan bersama Tuhan. Biar kasih akan Tuhan terus tumbuh di hati kami. Berkati para pelayan perjamuan kudus, berkati roti dan anggur. Sehingga roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga setiap kami yang makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita nyanyikan pujian ini tadi. Ku tetap cinta. Cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak Tuhan telah beri.
sama-sama berdiri. Kita siapkan perjamuan kudus kita dengan membuka seal. Dan jika sudah selesai, mari kita sambut perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena kita. Saat kita pegang tubuh Tuhan yang akan kita makan bersama, ingatlah pertanyaan Tuhan kepada Petrus. Pertanyaan itu juga untuk saya. Pertanyaan itu juga untuk kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Mengenang korban Kristus yang begitu luar biasa. Tentu kita gak bisa berkata lain kecuali kita mencintainya. Dan kalau saudara masih keras hati, kalau saudara masih belum bisa berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, renungkanlah kembali bagaimana dia disesah, dicambuk, dilukai, hanya karena engkau yang keras hati, hanya karena engkau yang berdosa. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kekasih, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan, saudara-saudara. Darahnya mengalir dari tubuhnya untuk menyucikan kita, untuk mengampuni dosa saya dan saudara, untuk menyembuhkan kita yang sakit, untuk memberi kemenangan kita yang dalam percobaan, untuk memberi pertolongan dan memberkati hidupku dan hidupmu. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku Yesus untuk perjamuan kudus yang kami sama-sama nikmati. Sungguh menyegarkan hati kami, mengenang pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kami diingatkan kembali untuk kasih yang begitu besar pada kami yang sebenarnya tidak layak. Tetapi Tuhan lakukan itu karena cinta. Dan biarlah hari ini cinta akan Tuhan semakin tumbuh di hati jemaat. Sehingga apapun komitmen anak-anakmu yang selama ini mungkin gagal, bisa dilaksanakannya dengan pertolongan Roh Kudus dan karena hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini membuat kami lebih semangat lagi,
memberi kami kekuatan menghadapi kesukaran, menyembuhkan yang sakit, memberi jalan keluar yang dalam percobaan, dan membuat kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kelimpahan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat yang hadir, berkati persembahan-persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mengembalikan apa yang Tuhan punya itu persepuluhan, biar mereka melaksanakan semua dengan penuh cinta dan ketulusan hati kepada Tuhan, sehingga segala berkat terus dilimpahkan. Tidak ada berhentinya, mencukupkan keperluan keluarga, membuat anak-anakmu sehat, dan memberkati dengan segala berkat, ya, memenuhi lumbungnya dan apa yang dicita-citakannya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, pimpin kami pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Kami berdoa juga buat kegiatan minggu ini dan minggu depan, yaitu hari kenaikan Tuhan, doa 10 hari, dan hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan, Engkau hadir dan berkati untuk pernikahan saudara kami Prio dan Eca, baik pemberkatan di gereja ini, resepsi di gedung pernikahan. Tuhan memberkati, semuanya lancar, dan itu membuat keluarga dan kami jemaat berbahagia. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima